Saya mau ngebahas indikator daripada menstruasi normal itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang di luar dari indikator itu, maka dia termasuk siklus menstruasinya abnormal atau dia masuk kategori siklus anovulasi. Nah, yang pertama, indikator menstruasi sehat dan normal itu satu, secara siklus. Siklusnya harus berada di antara rentang 21 sampai 35 hari. Oke. Kemudian yang kedua, secara sebentar dan lamanya menstruasi itu keluar. Dia harus berada di antara rentang 2 sampai 7 hari ya. Kemudian yang ketiga, secara sedikit dan banyaknya darah gitu ya. Paling sedikit minimal 25 ml, ya paling banyak 85 ml. Jadi nanti kalau kita berbasis indikator ini, kita bisa mengetahui oh ini jenis menstruasi ringan atau dia jenis menstruasi berat. Nah, kayak tadi kasus penebalan dini rahim. Jadi kalau misalnya teman-teman itu keluar menstruasi berat, kita sudah bisa menebak nih, oh ini mungkin ada kasus penebalan dini rahim, karena nggak akan jauh-jauh dari sana gitu. Kalau penebalan dini rahim itu udah nggak jauh-jauh dari masalah estrogen dominan. Nah, begitu guys ya. Jadi yang ketiga, berdasarkan dari sedikit dan banyaknya darah yang keluar. Paling sedikit 25 ml, paling banyak 80 ml. Nah, ini terbantu banget kalau teman-teman itu yang teknologi sekarang tuh ada yang menstrual cup ya. Jadi dia nggak pakai softtek, tapi dia pakai cup menstrual gitu, menstruasi itu. Jadi nggak pakai softtek. Nah, kalau ada itu kan kita bisa terbantu banget berapa banyak darah yang keluar gitu. Kalau yang pakai pembalut itu berdasarkan dari ukuran pembalutnya berapa mili ya, kemudian dikalikan gitu. Perkiraan dia setengah penuh atau penuh. Nah, gitu. Jadi nanti ketemu berapa banyak darah yang dikeluarkan gitu. Kemudian yang terakhir, tadi ada yang tanya juga soal ini nyerinya normal atau enggak gitu. Kalau normal indikatornya apa, kalau tidak normal indikatornya apa. Tadi juga sudah saya sebutkan, tapi nggak apa-apa saya sebutkan lagi. Jadi yang keempat ini berdasarkan nyeri ya. Nyeri yang normal seperti apa? Satu, nyeri yang normal itu nyeri sih, tapi bunda masih bisa beraktivitas, masih bisa kerja, masih bisa ya ngapain aja gitu, aktivitas biasa gitu. Masih toleransi, dan dia biasanya datang sebelum hari H mau menstruasi sampai 1 hari atau 2 hari pertama menstruasi, kemudian hari berikutnya selesai gitu ya. Kemudian yang kedua, sakit sih gitu, agak sakit tapi masih bisa aktivitas seperti biasanya. Kemudian bunda konsumsi obat konvensional berupa ibuprofen atau yang alaminya berupa kunyit ya, itu kan antiinflamasinya tinggi. Membaik dan setelahnya juga selesai gitu sakitnya, nyerinya selesai gitu. Hari-hari berikutnya, hari kedua, ketiga, keempat juga udah selesai menstruasinya, tidak berkepanjangan. Nah, yang berikutnya hari kedua, ketiga, keempat berangsur-angsur selesai nyeri menstruasinya selesai, nggak kumat lagi seperti hari sebelum menstruasi sampai hari pertama atau hari kedua gitu ya. Nah, itu indikatornya normal. Nah, yang tidak normal indikatornya apa? Nah, nyeri yang tidak normal indikatornya satu, nyeri sehingga teman-teman itu tidak bisa ngapa-ngapain, mengganggu aktivitas sampai teman-teman itu mungkin demam, panas dingin, berdiri sedikit itu langsung sakit banget, ngilu banget gitu ya, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi satu, sakit yang sangat mengganggu aktivitas teman-teman, jadi harus rebahan, harus dikompres dan ini itu gitu. Itu terjadi di awal menstruasi, menuju menstruasi, saat menstruasi pertama, menstruasi kedua dan sebagainya gitu ya. Kemudian coba deh konsumsi obat konvensional berupa ibuprofen atau tadi kunyit itu. Oh, ternyata membaik di 1-2 jam pertama. Setelah itu kok sakit lagi gitu. Sakitnya luar biasa sakit dan ngilunya gitu. Kalau masih sakit lagi artinya ya memang ada pemicunya gitu. Dia nggak akan selesai dengan konsumsi ibuprofen dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia tetap sakit di hari kedua, ketiga, keempat sampai hari-hari berikutnya itu tetap sakit, dan sakitnya luar biasa sakit, ngilu gitu loh gitu. Jadi kayak teman-teman tuh harus benar-benar rehat dan selalu terganggu setiap datang menstruasi. Nah, itu jenis nyeri menstruasi yang tidak normal. Nah, gitu guys ya. Jadi teman-teman bisa mencocokkan dengan indikator yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya sesuai dengan indikator tadi, maka jatuhnya normal. Kalau di luar dari indikator tadi, maka jatuhnya tidak normal gitu ya. Jadi sudah
ada patokan indikatornya, itu enak banget untuk mengukur dan menilai apakah menstruasi saya itu normal atau tidak, apakah nyeri ini normal atau tidak gitu. Ketika tidak normal, maka itu sudah warning tuh, alarm ya kan, bisa karena inflamasi, bisa karena masalah hormon ya, imbalance hormon, kemudian bisa juga karena faktor infertility misalnya kayak PCOS gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang nyeri tadi itu sudah sangat berkaitan, kalau yang abnormal nyerinya tadi ya, itu sudah sangat berkaitan dengan misal tumbuhnya ada adenomiosis, endometriosis, kista, miom, polip, ada juga radang panggul, erosi dan sebagainya. Jadi berkaitan gitu. Nah, enak banget kan guys kalau misalnya kita sudah ngobrolin tentang indikator daripada menstruasi sehat dan tidak sehat, nyeri menstruasi yang normal dan tidak normal. Yang terakhir soal siklus. Jadi teman-teman kalau mau menghitung panjangnya menstruasi itu harus dihitung berdasarkan siklus. Menghitung siklus bagaimana? Menghitung siklus itu dari hari pertama haid terakhir sampai dengan H-1 menstruasi berikutnya. Nah, itulah satu siklus. Misalnya bulan April Bunda menstruasi ini tanggal 2 April gitu. Nah, kemudian ternyata tanggal 29 tuh udah menstruasi lagi. Berarti siklusnya itu dihitung dari 2 April sampai H-1 dari tanggal 29 karena 29 udah menstruasi berikutnya kan. Berarti tanggal 28, maka jatuhnya dari tanggal 2 sampai tanggal 28 itu perkiraan ya, mungkin 27 hari. Nah, 27 hari itu panjang siklusnya, kita sesuaikan dengan indikator kita tadi 21 sampai 35 hari. Masuk nggak rentang 21 35 hari? Oh, kalau masuk berarti secara siklus normal. Ingat, secara siklus normal. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami.